Salam Bapak Ibu, perkenankan saya bacakan Warta Gereja Minggu 5 Juni 2022. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Demikian pula dengan jemaat tamu yang hari ini juga bergabung beribadah pada pagi hari ini. Romawi 1, pandemi COVID-19. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama. Romawi 2, sidang majelis. Sidang majelis harian akan dilaksanakan pada hari Senin 6 Juni 2022 pukul 18 bertempat di ruang Roma. Sidang majelis pleno akan dilaksanakan pada hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 18 di ruang Roma. Jemaat dimohon mendoakan. Romawi 3, perolehan sementara Hari Raya Penuaian 2022 dengan jumlah total 164.169.600 rupiah. Romawi 4, persembahan yang dibuka pada tanggal 29 Mei 2022. Persembahan mingguan di berbagai tempat ibadah berjumlah Rp4.398.000. Kantong persembahan untuk pembangunan gereja bareng Rp494.000. Persembahan bulanan Rp1.840.000. Persembahan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Rp2.957.000. Persembahan istimewa NN 1 juta. Persembahan perpuluhan dari 3 orang berjumlah Rp1.775.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah Minggu 29 Mei 2022 di 4 tempat ibadah berjumlah 343 orang. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat atau di web GKJ Klaten. Yang memimpin ibadah pada saat ini Pendeta Sugeng Prasetya menggunakan liturgi masa Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat 252 bait 1 dan 2, Batu Penjuru Gereja. Yesus
sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari bersama-sama dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan kita masuki ibadah hari ini, Minggu 5 Juni 2022, memperingati turunnya Roh Kudus. Kita khususkan bersama-sama ibadah hari ini. Mari kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan untuk duduk. Haleluya, haleluya. Roh Kudus turun atas umatnya. Mari kita rayakan sukacita penggenapan janji Allah yang hadir dalam kehidupan umat itu. Roh Kudus itulah yang sudah dan akan terus memampukan serta memimpin umat dan gerejanya untuk senantiasa hidup dalam panggilannya, bersaksi, dan untuk menghadirkan pemulihan kehidupan. Mari kita serahkan diri untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus dan mau berkarya bagi kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 236, bait yang pertama dan kedua, Roh Kudus sinarilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan memperhatikan Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28 yang demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya,
Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama, maka mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama. Bersama-sama marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37 bagian A. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang senantiasa berpanjang sabar, memberi kemurahan kepada setiap orang yang mau mengaku dosa dan bertobat di hadapannya. Selalu ada pengampunan. Untuk itu marilah saudara-saudara kita menerima berita anugerah, wujud kasih, wujud berkah yang datang dari Tuhan. Dipersilahkan saudara sekalian untuk berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk ke dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikian bunyi sabdanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita nyanyikan lagu yang diambil dari Kidung Jemaat 237 bait yang pertama dan kedua, Roh Kudus Tetap Teguh. Kau
Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, menyatukan hati, menaikkan ungkapan syukur, menaikkan permohonan dan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Maha Agung Tuhan Allah Pencipta langit dan bumi, yang duduk di dalam tahta kemuliaan abadi, kerajaan kudus surga. Engkau kami sembah, Engkau kami puja dalam ibadah bersama seluruh umat-Mu yang sungguh hormat, kasih, dan taat kepada Tuhan, menjalani hidup disertai dengan syukur karena menerima kemurahan dari-Mu. Kami diampuni dosa-dosa kami dituntun di jalan yang penuh kebenaran, yang menuju kepada kehidupan abadi. Saat kami masih di muka bumi, tangan Tuhanlah yang memelihara, menjaga dan melindungi. Hingga sampai hari ini kami boleh menjadi umat Tuhan, bersekutu, beribadah bersama, dalam hati yang penuh sukacita dan syukur. Demikian pula, saat kami bersekutu, mengingat akan kelemahan hidup yang kami jalani, belum semuanya dalam keadaan baik dan benar sempurna. Masih ada noda, cacat, dan celah. Untuk itu, kami pun memohon pengampunan. Kiranya Tuhan kami Yesus Kristus, tangannya yang kudus dan penuh kasih itu, berkenan menyucikan dosa kesalahan kami. Tutur kata, isi hati dan pikiran, tingkah laku, relasi kami dengan sesama yang tidak berkenan, kiranya Tuhan mengampuni. Dan kini kami memanjatkan syukur, Tuhan memberkati kami sehat, selamat, jauh dari gangguan, godaan, halangan. Badan raga kami terpelihara, diberi berkat, pagi hari ini segar setelah kami beristirahat semalam. Kini kami boleh bersama duduk berbakti untuk membawa pikiran hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur boleh beribadah, berjalan dari rumah masing-masing, tiba di rumah ibadah ini dalam keadaan selamat. Selanjutnya seluruh rangkaian ibadah ini diberkatilah ya Tuhan, dari awal sampai akhir, berjalan dalam suasana teduh, penuh kedamaian dan ketentraman, menyegarkan hati kami,
menuntun kami untuk merasakan kasih-Mu dari seluruh rangkaian puji-pujian yang kami lantunkan, doa yang boleh kami panjatkan, sampai pada waktunya kami nanti menerima makanan rohani berupa firman-Mu. Kuasailah seluruh jalannya ibadah ini, Roh Tuhan yang bekerja menaungi kami. Seluruh hamba-Mu yang menunaikan tugas pelayanan, urapilah dengan Roh Kudus, supaya yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kuasa lain yang akan mengganggu, kami tolak bersama-sama dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjauh dan tersingkirlah dari tempat ini. Yang hadir berkuasa hanya Roh-Mu ya Tuhan, memimpin, memberkati dan menerangi ibadah ini. Kami berdoa syafaat, memohonkan berkat untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati kedamaian, ketentraman. Tuhan menjauhkan dari segala bentuk kemelut. Tuhan beri damai sejahtera. Masyarakat kami hidup rukun, bersanding satu dengan yang lain dalam keanekaragaman dan keberbedaan. Para pemimpin kami dianugerahi hikmat, dapat menunaikan tugas mereka, menata roda pemerintahan, dari pemerintahan yang ada di pusat sampai kepada provinsi, kabupaten-kabupaten kota, sampai ke pelosok pedesaan. Diberkati, pemerintahan berdiri, boleh menunaikan tugas menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan yang merata, adil, sehingga masyarakat kami sungguh-sungguh merasakan berkah hidup di bumi pertiwi ini. Ampuni dosa-dosa para pemimpin, ampuni dosa masyarakat luas yang tidak berkenan di hadirat-Mu atas kehidupan bangsa negeri ini. Tuhan, Engkau bersabar untuk terus berkenan mengampuni. Selanjutnya kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, gereja-gereja dan seluruh umat, para hamba-hamba Tuhan yang Engkau urapi duduk memimpin. Tuhan memberkati, supaya pelayanan kehidupan gereja di tengah bangsa negara dan di tengah dunia ini sungguh-sungguh membawa hadirat Tuhan Yesus, mewartakan kasih, memperhatikan dan peduli kepada mereka yang sedang dalam pergumulan, menjadi terang saat berada di tengah kegelapan, membawa kesejukan kepada mereka yang jiwanya sedang dalam pengembaraan, mencari kedamaian, mencari jalan kebenaran, mencari tuntunan untuk beroleh kehidupan abadi. Biarlah gereja-Mu Tuhan buat berdaya, melalui karya kesaksian, melalui karya-karya pelayanan, hidup di tengah masyarakat. Seluruh umat-Mu Tuhan utus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang letih lesu, berbeban berat, dibawa datang kepada Yesus supaya memperoleh kelegaan. Kami doakan karya pewartaan Injil-Mu diberkati, baik melalui kesaksian pribadi umat Tuhan di tengah masyarakat, maupun juga pewartaan melalui media-media informasi modern, baik itu dengan media elektronik, media jejaring internet, sosial media yang ada, maupun media cetak yang masih dapat dipakai untuk karya pewartaan. Diberkati Tuhan, memperkenalkan Kristus, membawa orang kepada kedamaian, keselamatan, dan ketentraman. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, GKJ Klaten, para majelis gereja, baik itu penatua, diaken, dan pendeta, yang Tuhan utus, selalu mendapat urapan Roh Kudus-Mu, bekerja dengan semangat, tekun, penuh kasih, lemah lembut, sabar dalam segala keadaan dan menghadapi segala sesuatu. Kuduskan, urapi, lengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu, sehingga kami, para penatua, diaken, pendeta, bersatu hati, menjadi kawan sekerja Tuhan di muka bumi ini, mewartakan kebenaran, menumbuh, kembangkan iman umat-Mu, memelihara mereka yang membutuhkan karya-karya pemeliharaan, supaya dalam kehidupan bergereja, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami syukuri
sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini kami diperkenan Tuhan melayani. Selamat, sehat, dan jemaat semua dalam segala kerinduan, dengan segala antusias, memiliki rasa rindu untuk bersekutu, bertumbuh, melayani bersama-sama di gereja ini. Tuhan memberkati kebersamaan ini menjadi kebersamaan yang berkenan dan disempurnakan oleh-Mu. Kami doakan jemaat yang tidak bisa berangkat beribadah karena berbagai sandungan kehidupan. Kiranya Tuhan hadir melawat mereka yang ada di rumah dalam keadaan sakit. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, memberi kesembuhan. Yang sedang mengalami pergumulan masalah, berikan terang di hati mereka hingga tidak dalam keputusasaan. Yang sedang memiliki berbagai-bagai tanggungan, ringankanlah tanggungan itu. Berikanlah jalan keluar untuk dapat selesai dari tanggungan dan permasalahannya. Keluarga-keluarga kami doakan dalam kerukunan, saling mengasihi seorang kepada anggota keluarga yang lainnya, supaya hidupnya tentram damai di tengah dunia ini. Secara khusus untuk sanak saudara kami yang dalam perawatan medis, kami doakan Bapak Slamet Haryanto beserta cucu anak Ciu yang beberapa hari lalu mengalami kecelakaan lalu lintas dan harus dirawat di rumah sakit. Kami doakan saudara-saudara kami ini dalam berkat Tuhan Yesus segera diberi pulih, sehat dari derita sakit karena kecelakaan lalu lintas. Kami juga doakan tangan Tuhan bekerja melalui dokter jururawat yang menanganinya, dipakai Tuhan menjadi sarana untuk mendatangkan kesembuhan. Demikian pula kami berdoa untuk Mas Anto atau Bapak Irwanto pasca operasi dalam masa pemulihan. Tuhan ulurkan tangan, menjamah saudara kami ini pulih, sembuh, dan sehat kembali. Kami juga bawa dalam doa untuk Bapak Joko Suranto yang beberapa waktu lama kecelakaan lalu lintas, kini masih dalam masa pemulihan di tengah keluarga. Tuhan beri panjang sabar, Tuhan beri kuat, Tuhan beri pulih, segera menjauh keluhan sakit yang mungkin sesekali masih dirasakan oleh Bapak Joko Suranto. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dan pulihkan saudara kami ini. Tidak lupa kami juga berdoa untuk sanak saudara kami di tengah jemaat yang sedang memiliki permohonan-permohonan doa untuk hari depan, untuk menggapai cita-cita dan harapan dari anak-anak kami yang sekolah. Kami doakan mereka sekolah dengan lancar, mudah, penuh tanggung jawab, dan berkatilah dengan prestasi. Yang kuliah, Tuhan tuntun sertai, khususnya yang sedang menyusun skripsi, menyelesaikan tesis, ataupun yang sudah lulus mencari tempat bekerja. Berikan kemudahan, kemurahan kepada anak-anak kami, supaya mereka memperoleh masa depannya. Tak lupa kami juga berdoa untuk ruang-ruang usaha pekerjaan di tengah jemaat-Mu yang ditekuni sehari-hari. Tuhan urapi dan berkahi menjadi ruang-ruang usaha yang mendatangkan rezeki. Diberi kemudahan dalam seluruh pekerjaan jemaat-Mu, mitra dagang, mitra usaha jasa, sanak saudara kami yang bekerja di lembaga-lembaga swasta, para pensiunan, maupun yang masih aktif bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Karya pekerjaan umat-Mu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula keluarga-keluarga muda yang sungguh-sungguh harus menghadapi tantangan kehidupan yang tidak semakin mudah ini. Kami doakan kreativitas usaha mereka, membuka ruang-ruang usaha modern yang ditekuni, yang digeluti. Kami doakan semua ruang-ruang usaha umat-Mu di tempat ini dijamah setiap saat dan waktu oleh tangan kemurahan Yesus, hingga memajukan usaha, melestarikan usaha, menjadi saluran rezeki dan berkat bagi umat-Mu maupun bagi sesama. Keluarga-keluarga yang memiliki ruang usaha modern berupa berjualan online,
ataupun menawarkan usaha jasa apapun melalui sarana online, kami turut mendoakan supaya usaha-usaha ini dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian ya Tuhan, kesejahteraan lahir batin, kesejahteraan rohani umat-Mu di tempat ini senantiasa Tuhan rawat, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Sesaat lagi kami akan mendengar sabda Tuhan. Bukakanlah pikiran hati kami, arahkanlah kami untuk menjadi pendengar firman yang setia dan melaksanakan isi perintah-Mu. Untuk itu tuntunlah dengan Roh Kudus supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik. Urapi hamba-Mu yang akan bertutur kata menguraikan isi pengajarannya. Dari awal sampai akhir pewartaan, Tuhan sendiri yang hadir memberkati kami. Demikian ya Tuhan, seru doa syafaat ini dengan penuh rasa bersyukur kepada Tuhan dan yakin akan kemurahan-Mu, mau mendengar, mengabulkan semua doa permohonan ini, karena semua kami minta dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba waktunya kita mendengar pemberitaan firman Tuhan. Dalam kesempatan minggu ini merupakan minggu istimewa. Kita mengenang dan merayakan hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta, 50 hari dari Yesus hidup, Yesus bangkit atas kematian. 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Tanggal 26 kemarin tepat 40 hari. Saat 40 hari seusai menampakkan diri kepada para muridnya, Yesus naik ke surga. Dipersilahkan dihitung dari tanggal 26 sampai hari ini tanggal 5, itu tambah 10 hari. Jadi kalau 40 hari menampakkan diri ditambah 10 hari, itu 50 hari. Nah, 50 itu bahasa lainnya adalah Pentakosta, 50 hari dari kebangkitan Yesus adalah hari turunnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Yesus itu diturunkan 50 hari dari kebangkitannya. Saat Yesus dikubur 3 hari, hari ketiga dia bangkit. 40 hari dia menampakkan diri, hari ke-40 naik ke surga. Setelah berada di surga 10 hari kemudian, murid-muridnya menerima pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini kita rayakan, ya. Tanggal 26 kenaikannya, 27, 28, 29, 30, 31. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Pas 10 hari. Dan ini sepanjang kalender nasional yang ada, tidak pernah bergeser. 10 hari dari kenaikan jatuhnya Minggu Pentakosta. 3 hari, hari Kamis putih, ya, kita merayakan perjamuan kudus. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu itu mesti Minggu kebangkitan, Minggu Pentakosta. Tidak bergeser, harinya pasti tepat, penanggalannya pasti tepat, jaraknya pasti tepat, tidak berubah-ubah. Maka ada lagu, Tuhan Yesus tidak berubah, ya, sampai populer, semua telinga mendengar, semua mulut menuturkan dan mengakui Yesus itu kematian, kebangkitan, kenaikannya tepat, tidak berubah. Berarti Yesus yang sama kedatangan kedua ke muka bumi ini juga tidak akan berubah, akan datang. Janjinya untuk menghakimi bumi ini akan digenapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam penghakimannya nanti tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang abadi. Firman Tuhan yang akan kita baca yang berkaitan langsung dengan peristiwa turunnya Roh Kudus tersurat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dalam bacaan leksionari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 21, namun akan saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11.
Kemudian Mazmur tanggapan, dipersilahkan Bapak Ibu membaca masing-masing di rumah. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35b. Kemudian Roma 8 ayat 14 sampai 17, nanti sebagian akan saya kutip bacaan ini. Lalu Yohanes 14 ayat 8 sampai 17 akan saya baca pada ayat 14 sampai 17. Selebihnya Bapak Ibu membaca di rumah. Firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sabdanya berkata demikian. Pentakosta, LAI memberi judul perikop ini. Firman-Nya bersabda, ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Saya ulangi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggat pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dilanjutkan dengan pembacaan dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Firman-Nya berkata demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bacaan terakhir Injil Yohanes 14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 14 sampai 17. Firman-Nya berkata demikian, Injil Yohanes 14 ayat 14 sampai 17. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Yang berbahagia yang berkenan menerima firman ini, merenungkan dalam kehidupan dan menjalaninya. Haleluya. 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 Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, para muda-mudi, anak-anak yang hadir di gedung gereja maupun yang saat ini masih beribadah di rumah. Yang Kakung, yang Putri, sebagian masih beribadah di rumah. Dalam segala kasih, dalam segala keyakinan, di atas mimbar ini saya memanjatkan doa. Semua saudara diberkati dengan damai sejahtera di hati. Selalu dijaga dan dipelihara kesehatan keselamatan tubuh raga saudara oleh tangan kasih Tuhan. Kebutuhan hidup saudara, kebutuhan ekonomi saudara dalam doa diberkati cukup bahkan berlimpah-limpah oleh kemurahan Tuhan Yesus. Amin. Puji dan syukur Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus turun. Yesus menjanjikan kepada para muridnya, jauh sebelum Yesus naik ke surga, mengalami derita bahkan, Yesus sudah menyampaikan, engkau tidak kutinggalkan sebagai yatim piatu. Akan ada penolong yang hadir menjadi pertolongan hidupmu, membukakan rahasia firman, memberi petunjuk ketika engkau harus berkeputusan, memberi kekuatan ketika engkau dalam kelemahan, menghibur ketika sedang dalam kesusahan. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Siapakah Roh Kudus itu, saudaraku? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Di dalam bahasa asli, sebutan Roh Kudus Ibrani menuliskan sebagai Ruach HaKodes, rohnya Allah. Dalam bahasa Latin dan juga Yunani memiliki kesamaan menyebut Roh Kudus sebagai perannya, disebut dengan sebutan Parakletos, yang artinya penghibur, penolong, dan pemimpin. Jadi Roh Kudus, Ruach HaKodes, adalah roh, nafas, keberadaan Allah yang tidak berwujud fisik. Itulah Roh Kudus, berkedudukan ilahi. Allah yang kudus, yang esa, yang punya kuasa dan wibawa sebobot kuasa Allah sendiri. Tidak hanya baru ada dan turun di tengah dunia ketika Pentakosta, tetapi karyanya sudah menyertai keabadian yang menjadi ruang kerja dan satuan waktu Allah. Sebelum dunia dibentuk, Ia ketiga yang esa, yang belum berwujud, yang belum berupa, dan yang belum menunjukkan karya dalam sejarah kemanusiaan. Mereka yang ilahi, yang esa ini sudah ada dan bereksistensi. Tidak berbentuk fisik, berada di rentang waktu kekekalan. Sebelum semuanya ada, sudah ada. Sampai ketika semuanya diciptakan, mereka ada. Dan sampai kepada keabadian, ketika dunia ini nanti tutup usia,
dihakimi, dan tidak ada lagi kehidupan di muka bumi, pribadi Allah tidak akan berubah, ada dan terus berkuasa. Disitulah yang kita sebut sebagai Roh Kudus keberadaannya. Dia adalah Ruach HaKodes, rohnya Allah yang kudus. Bernilai kudus karena tidak ada cacat, bernilai kudus karena memang sebobot dan setara dengan kemuliaan yang tidak ada nodanya, yaitu kemuliaan Allah. Ketika Tuhan Yesus menjelma ke dalam dunia sebagai kehadiran Allah dalam wujud manusia, di dalam pribadi Yesus Kristus, Ia pun Sang Roh Kudus bekerja, walaupun belum secara penuh mendiami kehidupan manusia, terkhusus turun atas pribadi para murid, tetapi Roh Kudus ini sudah banyak berkarya, walaupun sekali lagi belum hadir secara penuh menunaikan karya sebagai Parakletos, sebagai pribadi yang menghibur, yang menolong, dan yang memimpin. Puncak peristiwanya, tanda kehadiran Roh Kudus, bahasa saya, diproklamasikan, dinyatakan ada dan berkarya secara terbuka dan berkarya di sepanjang abad kehidupan umat manusia, terjadi pada peristiwa Pentakosta, di mana saat itu para rasul, murid-muridnya Yesus, seusai berpisah dengan Yesus naik ke surga, mereka sudah ingat bahwa harus menanti-nanti kapan Sang Penolong, Sang Penghibur, Sang Pemimpin kehidupan yang tidak lagi hadir dalam fisik raga seperti kehadiran Yesus menjadi guru dan Tuhan di tengah hidup para muridnya, tetapi akan hadir dalam bentuk roh. Maka Roh Kudus kehadirannya selalu dilambangkan dengan sesuatu yang tidak berbentuk fisik, tidak bisa teraba, bisa diwujudkan atau digambarkan dalam catatan kitab suci berupa hembusan angin. Ada juga dalam peristiwa lain digambarkan seperti merpati putih yang turun masuk ke dalam pribadi Yesus. Ada kuasa ilahi, ada kekuatan ilahi ketika Yesus keluar dari air baptisan. Dan pada peristiwa Pentakosta yang dialami oleh para rasul ini, hadir dalam bentuk lidah-lidah api, seperti nyala api, tetapi tidak membakar dan menghanguskan. Dia turun, bahasa Jawa, angslup, di atas kepala para rasul. Dan ketika Roh Kudus itu turun, tercurah ke muka bumi, dilambangkan dengan hadir kepada para rasul dan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Semua orang yang percaya kepada Yesus di dalam dirinya menerima kehadiran Roh Kudus. Amin, saudara? Saudara bisa baca di dalam Injil Yohanes secara utuh, di sana dikatakan setiap orang yang percaya, dia turun di dalam diri setiap orang yang percaya itu. Nah, Roh Kudus dalam karyanya disebut sebagai, dalam bahasa Yunani tadi, Parakletos. Dia akan hadir menghibur, dia akan hadir menolong, dia akan hadir memimpin. Ini semua diberikan tujuan utamanya supaya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetapi masih hidup di muka bumi ini, hidupnya selalu beroleh pertolongan. Karena di muka bumi ini banyak godaan, banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang bernilai jahat karena dosa, kejahatan yang diakibatkan oleh karena keberdosaan. Dari hari ke hari bentuk kejahatannya semakin luar biasa, dan tidak menutup kemungkinan bahkan sudah terjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pun tertimpa oleh rupa-rupa derita
karena berbagai-bagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdosa di muka bumi ini. Ada yang ditipu, betul Bapak Ibu, mengalami kekecewaan yang luar biasa. Penipunya tidak bayan-bayan, bukan orang yang jauh, terkadang orang yang sangat dekat dengan kita. Entah itu hitung-hitungan usaha, hitung-hitungan bisnis, semua kayaknya manis dan cocok di depan. Tetapi bisa dari peristiwa semula rukun, semula baik, semula manis mau bekerja sama, karena keberdosaan, karena pengaruh kuasa jahat yang tidak ingin anak-anak Tuhan itu hidup dalam bahagia sejahtera. Peristiwa yang mau semula maune basa Jawa, awal mulanya itu berbicara untuk hal baik, ingin bekerja sama, tapi di tengah perjalanan entah membuka diri atau dirinya sendiri yang menjadi lemah, satu di antara yang bekerja sama merancangkan niat untuk berlaku tidak baik, hingga berdampak merugikan, mengecewakan, membuat orang lain dalam penderitaan, dan dia menuai keuntungan sesaat dari hasil menipu, berbohong, apus-apus, ataupun merugikan sesama. Ini bisa terjadi sehingga orang percaya pun tidak sedikit mengalami derita dan penderitaan-penderitaan yang lain, hingga manusia tidak pandang bulu, semua bisa menemui pergumulan hidup. Dalam keadaan bergumul itulah tidak sedikit di antara orang percaya mulai goyah imannya, berseru-seru minta tolong kepada Tuhan, tapi kok seolah-olah tidak ada kelepasan apapun. Berseru-seru minta jalan keluar, kok seolah-olah semuanya serba buntu, hingga tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dalam keadaan seperti itulah membutuhkan parakletos, yaitu kehadiran kekuatan, kehadiran daya, kehadiran pribadi walaupun tidak nampak secara fisik, yaitu pribadinya Ruach HaKodes, Roh Allah yang kudus. Karena dengan hadir sebagai Roh yang kudus, Allah sanggup hadir melintasi batas ruang dan waktu untuk hadir di tengah umatnya kapan dan dimanapun juga. Amin, saudara. Kalau tidak berwujud roh, berwujud wadah, berwujud raga, tidak bisa maha hadir. Tapi karena Allah kita yang kuasanya begitu besar itu menggunakan watak dasar roh, maka kehadirannya menjadi maha hadir. Di tempat ini jam 7:45 kita meminta pertolongannya, membuka pikiran, menuntun yang sedang berbicara dengan kuasa rohnya. Di jam yang sama, saudara kita di pulau lain, saudara kita di benua lain, saudara kita di ujung bumi manapun, roh yang sama bisa bekerja dengan leluasa. Maka Yesus naik ke surga, dunia dipelihara dengan roh Allah yang kudus. Amin, saudara. Saudara dan saya jalan di dunia tidak gelap selamanya. Saudara dan saya bertemu dengan pilihan tidak bingung selamanya. Berseru dan mintalah kepada kekuatan roh Allah, roh yang kudus itu, untuk menjadi penolong saudara. Yang kedua, setiap orang yang menerima Yesus, dia juga menerima Roh Kudus. Maka di dalam bacaan surat Roma tadi menegaskan daya kerjanya Roh Kudus ini, pintu masuknya satu, yaitu ketika orang yang sudah dinaungi Roh Kudus tadi hidupnya tunduk, hidupnya mau dipimpin, menyerahkan hidupnya pada kendali Roh Kudus. Semua yang percaya kepada Yesus, kepadanya disertakan Roh Kudus masuk dan diam dalam dirinya. Tetapi tidak secara otomatis Roh Kudus itu berkarya kalau orang itu tidak menyerahkan otoritas hidupnya kepada
otoritas dan pimpinan Roh Allah. Saudara dan saya perlu rendah hati, saudara dan saya perlu membuka kerelaan jiwa, pikiran, raga saudara, supaya hidup dalam penghiburan, hidup dalam pertolongan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara dan saya harus punya sikap mau dipimpin, menyerahkan seluruh kendali kehidupanmu dan kehidupanku kepada kendalinya Roh Kudus. Roma, izinkan saya membuka dan melihat kembali. Roma pasal yang ke-8, saudara-saudara. Ayat yang ke-14, firman-Nya berkata demikian. Ya, Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kunci pertama Roh Kudus yang turun ke dalam hidup orang percaya itu mulai bisa bekerja, passwordnya adalah mau dipimpin, menundukkan diri, menyerahkan kendali hidup, pikiran, roh, raga kita, perilaku kita dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari dan sepanjang masa. Yang lain, untuk hidup bersama kuasa Roh Allah yang kudus di tengah dunia ini, kehidupan orang percaya diingatkan, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, kita juga menerima status sebagai ahli warisnya Allah. Roma 8. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Poin berikutnya, Roh Kudus memeteraikan kita dengan status tetap, yaitu menjadi anak-anak Allah. Efeknya apa? Efek positifnya dengan menyadari Roh Kudus yang diam dalam diri kita itu mengangkat derajat kita menjadi anak-anak Allah. Kita tidak lagi hidup dalam suasana pikir dan hati yang dipenuhi ketakutan. Tiang Pitados, orang Kristen, tidak lagi menjalani hidup dengan atmosfer takut. Karena sudah tidak ada yang lebih berkuasa untuk membawa kita kepada penderitaan. Tidak ada kekuasaan lain yang akan membawa kita kepada kesulitan. Tidak ada kuasa lain yang akan menarik kita kepada kegelapan hidup. Sebab kita sudah menjadi anak-anak Allah, di mana Allah menjanjikan damai sejahtera aku berikan kepadamu, bukan untuk celaka tapi untuk hidup dalam kelimpahan. Itu dijanjikan Allah kepada orang yang percaya, yang mau tinggal sebagai ranting nempel kepada pokok anggur, kepada mereka yang mau menjadi ranting, hidup menyatu dengan Tuhan. Dia berubah status, bukan lagi sebagai orang terhukum, tetapi menjadi anak-anak Allah. Tidak boleh dengan pikiran dan perasaan hati takut ketika menjalani hidup di dunia ini. Mari yang sedang diliputi oleh rasa takut, ya, sebagai orang tua mungkin ekonominya sedang goyah, lalu melihat anak-anaknya ketika malam tidur di tempat tidurnya, ada perasaan takut, get piye sesuk anak-anakku ragat sekolah dinggo bendinane wis urung karuan penuh. Padahal kita tidak tahu akan sampai kapan memiliki kebutuhan hidup di dunia ini. Tapi pagi hari ini, seiring dengan disadarkan saudara bukan orang biasa, saudara dan saya karena beriman pada Yesus, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Mari awali dari status sadar kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Mulai kita memasuki pola hidup
yang tidak dipimpin, dikuasai oleh diri kita sendiri, oleh kebutuhan lahiriah jasmani di dunia ini, tapi mulai kita menyerahkan kehidupan untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi kuat di dalam batin, kuat di dalam mental, kuat di dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan. Tidak lagi menjalani hidup dengan rasa minir, tidak lagi menjalani hidup dengan rasa khawatir, tidak lagi menatap hidup dengan pesimis, tetapi menatap hidup dengan iman. Ada Roh Allah yang Maha Kudus yang sudah memenuhi hidupku, yang mengangkat derajatku sebagai anak Allah. Maka efek positif yang kita terima karena Roh Kudus membuat kita terangkat derajat kita menjadi anak Allah, Rom 8 ayat yang ke-17 berkata demikian, ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Efeknya ada dua. Yang pertama, punya hak dan kedudukan sebagai ahli waris. Tetapi yang kedua, seperti mata uang, kalau mau menerima ahli waris, kita juga harus menerima warisan. Yesus dimuliakan melalui jalan penderitaan. Sekali waktu perjalanan hidup saudara dan saya di dunia bertemu penderitaan, tetapi kalau menderitanya sudah bersama Ruh Hakades, Roh Allah yang kudus menyertai hidup saudara dan saya menjalani penderitaan untuk menuju kepada kemuliaan. Amin saudara. Sabar di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, tangguh saat bertemu penderitaan di dalam keberserahan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, ya sudah jam 8. Bagian yang terakhir, bagaimana bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Bagian besar yang pertama sudah kita uraikan. Kita harus menyerahkan, kita harus mempercayakan otoritas hidup kita itu di dalam kendalinya Roh Allah. Dia akan memimpin, Dia akan menghibur, Dia akan menolong di setiap pergumulan hidup anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Bagian yang terakhir, bagaimana bisa dipimpin selalu oleh Roh Kudus? Saya isi dengan sebuah ilustrasi. Dalam sebuah pengalaman, ya, menerima pengalaman pergi ke, saya sebut tanah suci kita, ya, pergi ke tempat ziarah kita ke Yerusalem sana, ya, mencocokkan apa yang tertulis dalam kitab suci itu sangat memberkati sekali, membawa kesegaran, ya. Oh, di sini toh Galilea itu, oh di sini toh Sungai Jordan, ya, oh di sini toh Bukit Tengkorak di mana Yesus itu disalibkan. Lalu sampai ke tempat di mana kita naik ke gunung hukum Tuhan dituliskan di log batu itu, di mana Musa menerima 10 hukum Tuhan. Wah, menghayati sekali. Sampai kepada menuju kisah perjanjian baru, ditemukannya gulungan-gulungan kitab di lembah Qumran, gua-gua orang berdoa atau orang bertapa. Di sana ditemukan kitab Nabi Yesaya yang tertua itu, ya, ditemukan gulungan-gulungan kitab itu, artefak-artefak cocok semua dengan yang sudah dikitabkan. Dengan jarak ratusan tahun yang sudah dikitabkan dengan bukti-bukti pendukung, tidak ada yang membatalkan, ya. Ini yang ingin saya kisahkan dalam ilustrasi mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita menjadi orang asing di negeri orang, ya, perjalanan kita selalu dipandu dengan tour guide. Nah, satu ketika kami sedang menuju ke lembah itu Qumran itu, daerahnya sangat terjal, panas sekali, ya. Hampir sama, mirip-mirip. Walaupun banyak jalannya setapak, tetapi banyak jalan setapak di situ. Kalau nggak ada yang mandu, mungkin kita nggak bisa keluar dari daerah itu, ya. Luas, bentuknya mirip-mirip, panas, ya, ada plang, tapi bahasanya tulisan Ibrani, jadi kita tidak semua paham itu menunjukkan apa.
Nah, ketika kita berada di pintu masuk, gate masuk, pemandu sudah berkata, ya, semua ikuti kita. Saya bawa bendera, saya bawa peluit. Kalau saya angkat bendera peluit, dalam hitungan 1 menit harus sudah kumpul di posisi saya. Pemandu sudah berkata begitu. Rute kita memakan waktu 1 jam lebih untuk mengikuti tempat. Tapi kalau Anda mau ada yang meninggalkan rombongan dan mau potong kompas, itu goal akhir kita itu ada di bendera kuning di atas sana. Ya, dari tempat kita mau masuk itu ada bendera kuning untuk perbukitan gitu ya. Itu goal kita ada di sana. Tapi ikuti saya. Ya, lalu kita ikuti. Ya, tanpa kita sadari ada peserta lain yang mendapatkan pengarahan yang sama. Itu anak-anak yang masih muda, kebetulan dari Indonesia juga, ya, tidak terlalu banyak jumlahnya. Tanpa kita sadari, di antara rombongan mereka ada yang tidak taat aturan, ya, karena tahu harus menuju ke bendera kuning. Teman-temannya mengikuti guide, mengikuti tour guide, pemandu wisata yang ada di situ, ya, berkelok-kelok, turun, naik, licin, berpasir, ya, tidak ada gondelan apa-apa, ya, harus pelan-pelan lalu ditunjukkan. Ini kitab Yesaya ditemukan di lubang ini sudah ratusan tahun yang lalu, tidak berubah tempatnya, ditemukan di situ, dan beberapa gulungan kitab yang lain. Kita naik lagi, sampai akhirnya sampai di tempat kuning itu. Ketika kita mau sampai di tempat kuning, ada 2 anak muda yang terengah-engah sudah sampai di situ. Dia tidak melewati jalur yang dituntun oleh tour guide-nya. Lalu membawa minuman mineral itu, ya, dengan napas terengah-engah, ya, dan sebagainya. Loh, teman-temannya menegur, kami mendengarnya. Kok kamu sudah sampai di sini? Iya, aku potong kompas, tapi menggeh-menggeh. Ya, tapi menggeh-menggeh dan sebagainya. Lalu ketika dievaluasi, ditanya oleh tour guide, ya, apa yang kamu dapat? Oh, temannya bisa bercerita banyak sekali, bisa menunjukkan gambar. Yang potong kompas, dia hanya dapat 1 gambar ketika ada di puncak itu. Dengan pikiran di dalam hatinya, dia berkata, ketika sudah selesai semuanya, dia berkata kepada temannya, aku nanti kan pasti akan pulangnya lewat lagi. Nah, turun kan agak ringan, aku akan mengabadikan, memotret tempat-tempat itu ketika turun. Ternyata perjalanan keluarnya tidak melalui rute ketika perjalanan berangkat. Ada jalan yang lebih pintas, walaupun lebih curam, tetapi langsung keluar di pintu keluar yang berbeda dengan pintu masuk. Nah, di parkiran itu dia berkata, wah, nyesel aku, ambil potong kompas, tidak mau mengikuti petunjuknya tour guide atau pemandu. Sehingga yang lain punya pemandangan, yang lain punya catatan, yang lain punya dokumentasi langka. Belum tentu 10 tahun lagi bisa datang ke situ. Tapi 2 orang pemuda ini dia tidak mendapat. Beberapa teman kami bertanya, karena satu logat bahasa, mereka dari luar Jawa, ya. Kamu dari mana? Dia menceritakan, oh, mereka dari satu daerah. Kamu dari kelompok apa ini? Oh, kami mahasiswa teologi. Jadi mereka mahasiswa teologi. Ada 2 orang yang tidak mengikuti pimpinan rombongan, mengambil kompas, dan dia banyak kehilangan, dia banyak keletihan, dia banyak penyesalan. Hidup sudah punya Roh Kudus, menjadi tour guide kehidupan kita di dunia ini. Jangan lompati dia, ikuti saja. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh, hening sesaat, merenungkan isi firman ini. Roh Kudus, Allah yang sejati, Engkau telah turun, diam di antara umat manusia yang percaya kepada Yesus, penjelmaan Allah yang adalah roh berubah menjadi manusia. Semua yang percaya pada Yesus mendapatkan Roh Kudus. Namun tidak semua mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami menjadi letih, suka memotong kompas perjalanan hidup, seolah-olah mencari yang mudah dan cepat. Tapi belum tentu semuanya tepat. Kami berdoa, hidup
dalam pimpinan Roh Kudus menjadi komitmen hidup umat-Mu. Di hari pencurahan Roh Kudus ke muka bumi yang kami rayakan saat ini, umat menyadari posisinya sebagai anak-anak Allah, punya kekuatan. Apapun yang kami minta akan diberikan. Ada pertolongan, ada penghiburan, ada pimpinan dari Roh-Mu yang kudus atas hidup kami. Untuk itu yang kami mau boleh dengan rela menyerahkan otoritas hidup kami dikendalikan oleh Roh Kudus Allah. Demikian pula tidak menuruti keinginan dan kehendak kami berjalan dengan jalan pintas, tapi jalan yang dipimpin dan dipandu oleh Roh Kudus-Mu, agar kami hidup damai sejahtera. Jadikan kami pribadi-pribadi yang bertumbuh. Jadikan kami menunjukkan buah-buah Roh-Mu, kasih, sukacita, damai sejahtera, berlaku murah, berlaku kasih, berlaku adil, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, hidup dalam kelembutan, hidup dalam damai seorang terhadap yang lain. Roh Kudus, penuhilah umat-Mu, curahkan di tempat ini. Roh Kudus, tuntunlah kami hidup dikendalikan oleh kuasa-Mu. Dalam nama Yesus doa kami naikkan. Amin. Mengaturkan persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah, dengan mengaturkan persembahan, dengan dilandasi firman Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya, yang tertulis di dalam surat 2 Korintus 9, ayat 6 dan 7, yang demikian firman-Nya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita mempersembahkan persembahan dengan penuh sukacita, sambil menyanyikan PKJ 216 bait 1 dan 3, berlimpah sukacita di hatiku. Marilah kita berdoa, menyampaikan doa persembahan dan penutup, dilanjutkan nanti dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan untuk selamanya. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami,
sehingga apa yang Engkau kehendaki boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kebutuhan-kebutuhan kami boleh Engkau cukupkan, bahkan berlebih. Terima kasih untuk semuanya itu. Terima kasih untuk hidup yang boleh kami terima. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mempersembahkan persembahan. Biarlah Engkau berkati dan kuduskan, sehingga boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Apabila sebentar lagi kami akan pulang menuju ke rumah kami masing-masing, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai dan melindungi kami, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan hadir selalu di dalam kehidupan kami. Seminggu ke depan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau pelihara dan sertai kami. Jauhkan dan singkirkan kami dari segala pencobaan dan mara bahaya. Terima kasih, ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah kami menghaturkan persembahan yang Tuhan sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Marilah dengan penuh rasa syukur kita akhiri rangkaian ibadah Pentakosta hari ini dengan pujian penutup, Ku dengar berkat-Mu turun, bait keempat dan keenam. Saudara sekalian, pulanglah di dalam sukacita,
karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiring hidup saudara dengan berkat-Nya. Turunlah atas hidup saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.